tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sehat ya, Pak Kusase sehat. Kita lanjutkan pelajaran kita di ikhtisar objek. Tentang objek ini adalah kelas yang ketiga ya. Bagi Anda yang sudah agak tertinggal karena baru bergabung di tengah jalan, kalau saya boleh sarankan, jangan putus asa, kejar ketertinggalan Anda ya, supaya Anda bisa menikmati rasa dari Abhidhamma ya. Begitu Anda sudah mulai bisa merasakan cita rasa dari Abhidhamma, Abhidhamma ini menarik ya. Jadi kejar ketertinggalan Anda, ada banyak kesempatan, ada banyak sumber untuk mengejar ketertinggalan Anda, dari ceramah-ceramah di YouTube ataupun juga dari buku saya yang pertama itu ya. Anda baca terus, Anda baca ulang-ulang gitu. Dulu waktu saya masih belajar itu di luar itu, satu buku Abhidhamma Tak Sanggaha yang bahasa Inggris ya, itu saya baca mungkin udah puluhan kali 50 kali, 20 kali, 30 kali. Jadi dari awal sampai akhir terus ada 300-400 halaman itu ya. Ya, sampai sekarang pun saya masih suka kadang itu baca karena saya suka aja. Saya pikir daripada pikiran lari ke sana ke sini nggak karuan, aku salah cita, mending baca buku Dhamma. Ya, jadi kalau Anda tinggal, jangan putus asa ya. Ingat cerita, Anda ingat sejarah Abhidhamma itu bisa berkembang sampai hari ini, sampai ke alam manusia. Dulu sejarahnya ya, Buddha sebenarnya kan mengajarkan Abhidhamma kan di surga Tawatingsa ya. Kemudian setiap hari pada saat berpindah patah, beliau harus turun ke bumi dan berpindah patah untuk kemudian makan siangnya di pinggir danau Anotata, nama danaunya itu mungkin di daerah Himalaya, sana pegunungan Himalaya. Nah, setiap hari pada saat Buddha menghabiskan makan siangnya, yang Arya Sariputta akan selalu menunggui Buddha ya, hingga selesai makan siang. Setelah beliau berdua selesai makan siang, setelah makan siang, Buddha kemudian mengulang pelajaran apa yang sudah diajarkan di surga Tawatingsa kepada yang Arya Sariputta secara ringkas ya, disampaikan kepada yang Arya Sariputta. Dan karena yang Arya Sariputta ini adalah biku yang paling tinggi tingkat kebijaksanaannya, tingkat kecerdasannya, pengetahuannya gitu, beliau bisa dengan mudah menyerap pelajaran yang disampaikan oleh Guru Agung setiap harinya. Dan singkat cerita, beliau kemudian yang menjabarkannya, membabarkan Abhidhamma yang ringkas yang beliau dengar dari Guru Agung, kemudian dia jelaskan, dia elaborasi kepada 500 biku murid beliau. Nah, yang menarik adalah 500 biku murid beliau ini kenapa bisa terlahir sebagai biku dan bisa terlahir sebagai muridnya yang Arya Sariputta. Diceritakan, dikilas balik, dulunya 500 biku itu adalah 500 kelelawar yang tinggal di satu gua bersama-sama di satu gua. Kebetulan di gua tersebut ada satu biku yang sedang menghafal Abhidhamma. Jadi kusala dhamma, pyakata dhamma, katame dhamma, kusala yasming
sama YK Mawacarang dan seterusnya. Nah, kelelawar itu menikmati, didengerin aja gitu. Dengerin sampai berhari-hari didengerin terus. Nah, singkat cerita, ya meskipun dia tidak paham, kelelawarnya tetap bergelantungan sambil mendengarkan bikunya mengulang-ulang pelajaran Abhidhamma. Nah, singkat cerita, karma mendengarkan tadi itu berbuah. Entah di berapa kehidupan berikutnya gitu, saya agak lupa. Buahnya luar biasa, membuat dia terlahir jadi manusia, didukung lagi untuk menjadi biku. Lihat, ada karma yang mendukung mereka sehingga akhirnya mereka semua menjadi biku, dan Pak karma pendukung ini demikian kuatnya sehingga mereka menjadi muridnya yang Arya Sariputta. Yang ingin saya menyampaikan cerita ini ingin Anda pahami bahwa kelelawar saja mendengarkan ya tidak paham, efeknya begitu hebatnya loh. Apalagi Anda manusia kan. Jadi kalau Anda nggak paham, jangan khawatir. Yang kelelawar aja begitu hebatnya loh efeknya loh, ya. Jangan menyerah gitu ya. Pasti Anda nanti di kehidupan ke depan bisa jadi lebih baik dari apa yang disampaikan di cerita tadi. Ya, siapa tahu Anda dari mendengarkan Abhidhamma ini membuat Anda terlahir nanti ketemu Buddha Metteyya. Murid beliau dan mencapai arahat di sana. Ya, gara-gara mendengarkan Abhidhamma di sini. Jangan mudah menyerah. Karena apa? Karena ini perjalanan panjang loh. Samsara itu perjalanan panjang. Anda harus benar-benar meratakan jalan ke depannya itu supaya perjalanan menjadi mudah. Ya, mau tidak mau, kalau Anda masih ingin menjadi murid Buddha atau untuk merealisasi nibbana, mau tidak mau cepat atau lambat di kehidupan kapanpun Anda akhirnya harus belajar juga kok. Anda harus belajar Dhamma kok, ya. Mending belajar sekarang, disempurnakan paraminya, ya, sehingga di kehidupan depan lagi makin pintar lagi, begitu, ya. Jadi tidak ada ruginya belajar Abhidhamma. Yang kelelawar aja nggak rugi kok. Ya, nah itu satu. Kedua juga yang saya ingin sampaikan adalah mungkin Anda mulai berpikir apa sih manfaatnya belajar ini semua Abhidhamma ini? Kok kelihatannya cita-cita sika gitu, ngafalin begini, ngafalin begitu, lalu manfaatnya apa gitu? Tentu saja manfaatnya luar biasa. Ya, Anda masih ingat nggak? Abhidhamma ini sebenarnya ajaran Abhidhamma, kalau boleh saya formulasikan, ini adalah ajaran yang berangkat dari anatta menuju ke titik akhirnya juga anatta. Artinya berangkat dari penguraian, analisa, sintesa tentang sesuatu yang bersifat anatta, kosong, dari nicca, suka dan atta, ya. Akhirnya juga menujunya ke pemahaman yang lebih kuat lagi tentang anatta. Ya, ini ciri khas Abhidhamma. Ya, semua ajaran Abhidhamma merujuk memberikan alat kepada kita untuk memecah-mecah fenomena, memisahkan fenomena batin dan juga jasmani, sehingga dengan demikian harapannya kita mendapatkan satu pegangan peta spiritual untuk berlatih meditasi, untuk merealisasi bahwa sesungguhnya tidak ada aku, tidak ada roh, tidak ada wujud yang solid yang mengendalikan kehidupan kita yang tidak berubah, tidak ada roh yang melihat, mendengar dan lain sebagainya, bahwa sesungguhnya proses melihat, mendengar dan seterusnya hanyalah proses alamiah saja. Ini tujuan dari Abhidhamma gitu. Anda masih ingat nggak di kelas pertama atau di buku pertama juga saya sampaikan kan, kalau kita mampu memecah-mecah fenomena sampai ke unsur-unsurnya yang terkecil, maka persepsi kita tentang anatta akan kokoh. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, Abhidhamma lihat mulai dipecah-pecah. Batin yang selama ini Anda anggap sebagai saya, aku, diri, roh atau apapun istilahnya, ternyata itu hanyalah fenomena muncul lenyap dari cita-cita sika.
Ya tidak. Di dalam satu cita ada beberapa cetasika. Mungkin selama ini Anda confused, mix up, kemarahan adalah batin saya, atau kemarahan adalah kesadaran saya. Maksud saya, Anda mencampurkan antara cita dan cetasika. Nah, sekarang Anda sudah mulai tahu, oh ternyata cita dan cetasika berbeda. Nah, di pelajaran di bab ini juga Anda mulai makin maju lagi. Ternyata ada subjek, ada objek. Ya. Subjeknya cita tertentu, objeknya adalah objeknya cita tersebut. Dan nanti akan dianalisa baik subjek maupun objek itu kosong. Muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Gitu. Nah, ini kebijaksanaan. Semakin Anda memahami bahwa fenomena kehidupan itu hanyalah fenomena yang muncul dan lenyap, muncul karena ada sebab dan kondisi. Kalau sebab dan kondisinya tidak ada, dia lenyap. Terus menerus seperti itu, maka kebijaksanaan Anda menjadi semakin kuat, pemahaman Anda tentang anatta akan jadi semakin kuat. Nah, efeknya apa? Meskipun hanya pemahaman intelektualitas, efeknya akan banyak sekali masalah-masalah psikologis, beban-beban psikologis Anda yang tiba-tiba lenyap. Meskipun ini hanya teori saja, Anda belum menembus langsung melalui meditasi, tapi teori tersebut akan bisa Anda pakai untuk menyelesaikan problem-problem di dalam kehidupan Anda. Manfaatnya tetap besar sekali meskipun tujuan Abhidhamma adalah bukan untuk menyelesaikan problem sehari-hari kan. Tujuan Abhidhamma adalah untuk merealisasi nibbana. Nah, itu tujuannya. Ya, tapi paling tidak Anda pasti akan berubah kualitas kehidupan Anda meskipun Anda baru memahaminya secara intelektual saja, ya. Iya, tapi kelihatannya kok terlalu rumit ya Bante. Ada cita, ada sekian cetasika. Ini sebenarnya manfaatnya buat apa sih? Nggak menarik. Anda masih ingat definisi awija? Ingat nggak definisi awija? Masih ingat nggak? Di buku pertama ada itu. Awija itu apa? Ketidaktahuan kan? Kira-kira begini definisi awija. Terhadap sesuatu yang terhadap konsep, awija berlari mengejar. Gitu, kira-kira begitu. Koma, terhadap realitas hakiki, awija tidak berlari mengejar. Artinya apa? Awija tidak tertarik dengan realitas hakiki. Awija tidak tertarik dengan belajar cita-cita sika rupa. Wah, nggak tertarik, nggak asik. Nah, itu awija itu. Itu akar dari samsara. Lebih tertarik mengejar konsep. Konsep itu apa? Laki-laki, perempuan, rumah, mobil, bioskop. Ya, lebih menarik kan? Iya, awija memang gitu. Nah, jadi poin dari pembukaan saya ini adalah jangan putus asa, karena selama aspirasi Anda adalah tetap menjadi murid Buddha, selama aspirasi Anda adalah ingin merealisasi nirwana, maka cepat atau lambat Anda akan ketemu juga dengan pariyati, dengan pelajaran Tripitaka. Ya, kalau enggak di kehidupan sekarang, ya kehidupan nanti. Setelah ini Anda pasti akan mau enggak mau juga akan belajar lagi. Nah, pertanyaannya adalah emangnya kehidupan nanti lahir lagi jadi manusia? Belum tentu, siapa yang bisa memastikan ya. Jadi mumpung sekarang lahir jadi manusia, bisa bertemu Dhamma, ada waktu untuk belajar, maka wiryanya harus dikuatin. Usahanya, energinya harus ditingkatkan gitu. Ya, baik, kita lanjutkan perjalanan pelajaran kita. Mari kita baca yang berwarna kuning. Di antara semuanya, kesadaran mata dan lain-lain, masing-masing hanya mengambil satu objek, berturut-turut objek, bentuk, dan seterusnya. Berikutnya, tetapi trio elemen batin mengambil 5 objek dimulai dari objek bentuk. Untuk memahami kalimat ini Anda harus melihat proses kognitif pintu mata yang sudah saya berikan chartnya. Seharusnya Anda sudah hafal kan?
Itu hanya satu contoh proses kognitif di pintu mata, tetapi Anda pahami bahwa proses kognitif di pintu telinga, di pintu hidung, di pintu lidah, di pintu tubuh, urut-urutannya sama. Anda hanya tinggal mengganti kesadaran mata dengan kesadaran telinga, kesadaran hidung, dan seterusnya. Ya, masih ingat nggak urut-urutannya apa? Kalau ada objek mata muncul, maka arus bawangganya akan terganggu, ya, sehingga dia mulai melambat, kira-kira seperti itu. 2-3 kali kemunculan lagi dia berhenti karena keganggu ada objek, katakanlah objek bentuk atau objek warna. Itu kan materi kan, materi kan durasinya, lifespan-nya itu kan 17 kali cita kana kan, momen kesadaran gitu. Pada saat dia muncul, dia langsung juga bersinggungan dengan pintu batin, yaitu bawangga. Nah, arus bawangga yang kencang sekali itu dia terganggu, sehingga dia seperti seseorang yang habis berlari kencang, tiba-tiba dihentikan sama seseorang, dia tidak bisa langsung berhenti kan, ya, dia mungkin membutuhkan 2 langkah atau 3 langkah lagi untuk berhenti. Nah, sama dengan bawangga, pada saat ada objek bentuk atau objek warna muncul, dia belum dilihat oleh mata, tetapi dia sudah masuk ke pintu batin dulu, berbenturan dengan pintu batin, yaitu bawangga, ya. Kemudian arus dari bawangga terganggu, 2 kalau pintu mata berarti 3 bawangga. Setelah itu langsung arus bawangga berhenti. Jadi ada bawangga masa lalu, bawangga bergetar, dan bawangga yang terputus, kan berhenti bawangganya. Setelah bawangga terputus muncul, maka proses kognitif pintu mata, yaitu proses rangkaian kesadaran yang aktif, mulai berlangsung. Dimulai dengan kesadaran yang mengarahkan ke pintu panca indera. Dia muncul dan kemudian lenyap. Muncul berikutnya adalah kesadaran mata, muncul kemudian lenyap, kemudian diteruskan kesadaran yang menerima, muncul dan kemudian lenyap lagi, diteruskan oleh kesadaran yang menginvestigasi, muncul lenyap lagi, diteruskan oleh kesadaran yang memutuskan, muncul dan lenyap lagi, dinikmati oleh jawana selama berapa kali? 7 kali. Setelah 7 kali, dia setelah jawana yang ketujuh, jawana cita yang ketujuh lenyap, tergantung objeknya. Kalau objeknya itu sangat kuat, maka muncul tadaramana 2 kali. Tadaramana kalau muncul, dia harus muncul 2 kali, nggak bisa hanya muncul 1 kali, ya. Tadaramana. Setelah tadaramana yang kedua lenyap, maka objek bentuk juga lenyap karena sudah 17 momen kesadaran. Kalau Anda hitung itu 17, ya kan? Nah, setelah objeknya lenyap, arus kesadaran, rangkaian kesadaran seseorang akan kembali lagi mengalir ke arah pasif lagi, bawangga lagi. Itu sampai kemudian muncul objek baru yang mengganggu arus tadi lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Ini kehidupan hanya seperti itu. Mana rohnya yang di mana coba? Sebutkan dari semua tadi, rohnya ada yang di mana? Hah? Ada di mana rohnya? Hah? Ada nggak? Hanya seperti itu. Tapi kenapa kita meyakini masih ada roh? Karena pandangan salah kita, dan itulah mengapa kita masih di samsara kan? Masih harus lahir lagi lebih dari 7 kali lagi. Berarti belum sotapana. Ya. Nah, jadi Anda dari proses kognitif pintu mata, pintu telinga juga sama, pintu panca indera rutenya seperti itu. Objek dari pintu mata adalah objek bentuk atau warna. Objek dari proses kognitif pintu telinga adalah suara dan seterusnya, ya. Objek dari panca indera adalah rupa, materi. Dan rupa tersebut adalah yang masa kini, masa lalu, masa depan. Selalu masa kini. Anda masih paham kenapa disebut masa kini? Karena masih berlangsung. Masih berlangsung gitu, ya. Kalau dia sudah lenyap, tadi setelah tadaramana yang kedua kan lenyap. Begitu diambil oleh bawangga atau nanti proses kognitif berikutnya yang aktif, maka objek tadi udah jadi objek masa lalu. Kalau objek yang masa lalu akhirnya digenggam membuat seseorang atau Anda marah-marah, maka objek tersebut menjadi objek masa gitu sih gitu. Masa marah-marah. Jangan. Ya. Nah,
Jadi objek panca indera adalah selalu masa kini. Nih, 2 minggu lalu atau apa Pak Budi ya menanyakan kepada saya. Loh, di ceramah kan dikatakan, katanya Bante mengatakan objek dari Patik Sandi dari kehidupan lampau. Kok tadi kemarin saya katakan objek Patik Sandi bisa masa kini. Anda udah tahu ya? Udah tahu ya? Meskipun Patik Sandi muncul dari kehidupan yang berbeda, tetapi objeknya masih berlangsung. Objek bisa melintasi 2 kehidupan. Ya, eksistensi objek bisa melintasi 2 kehidupan. Dari detik-detik menjelang kematian hingga seseorang terlahir kembali. Masih bisa berlangsung terus gitu. Nah, saya akan uji Anda. Ada berapa kesadaran mata? 2. Kenapa ada 2? Ya karena bola mata kita 2. Betul? Hah? Kenapa ada 2? Aku salah wipaka dan kusala wipaka, tambah wipaka. Jadi yang satu adalah kesadaran yang muncul sebagai hasil dari karma buruk. Yang satunya adalah kesadaran yang muncul sebagai hasil dari karma baik. Ya, demikian pula dengan kesadaran telinga, hidung, lidah, tubuh ya. Nah, yang berikutnya. Tetapi trio elemen batin mengambil 5 objek dimulai dari objek bentuk. Artinya apa? Trio elemen batin itu apa saja sih? Ada 3 kesadaran yang disebut elemen batin atau bahasa palinya manodatu. Ya, datu itu elemen, mano itu batin. Elemen batin ada 3 yaitu panca dwara wajana cita dan sampaticana cita. Kesadaran yang mengarahkan ke pintu panca indera dan kesadaran yang menerima. Ada 2 kesadaran yang menerima, berarti total ada 3. 3 kesadaran tersebut secara kolektif disebut sebagai manodatu atau elemen batin. Disebut sebagai elemen batin karena 3 kesadaran tersebut sebagai elemen, sebenarnya dia muncul semata-mata untuk menyadari objek. Ya, menyadari objek berkaitan dengan fungsinya yang sangat dominan di dalam proses kognitif pintu panca indera. Ya, dominan karena apapun harus kesadaran mata mau melihat harus didahului panca indera, kira-kira seperti itu kan. Dan setelah kesadaran mata lenyap diterima oleh yang menerima. Kesadaran telinga pun juga seperti itu. Jadi kira-kira maknanya seperti itu. Karena dia mengapit kesadaran panca indera, berarti dia bisa mengambil 5 objek panca indera kan? Betul tidak? Nah pertanyaannya, 5 objek panca indera tersebut diambil bareng-bareng atau satu persatu? Satu persatu ya. Semua objek tersebut masa lalu, atau masa depan. Pintar dia. Bisa semua? Enggak lah. Selalu masa gitulah. Selalu masa. Siwa nggak masuk berapa hari sih. Long weekend. Mari kita baca berikutnya. Resultan lingkup indrawi, sisanya dan kesadaran tersenyum selalu mengambil objek lingkup indrawi. Ya. Penjelasannya ada. Resultan lingkup indrawi sisanya dan kesadaran tersenyum selalu mengambil objek indrawi ya. Resultan sisanya itu sebenarnya 11 tadara mana. Anda lihat di penjelasannya. Resultan lingkup indrawi itu sama dengan 11 tadara mana, itu singkatnya ya. Plus hasitu pada cita mengambil objek lingkup indriawi atau kama wacara ramana. Objek lingkup indriawi. Kama wacara, mudah diingat-ingat. Lingkup indriawi berarti sama dengan kesadaran lingkup indriawi ada berapa? 54 kesadaran kan? Di 54 kesadaran tersebut kira-kira ada berapa cetasika yang bisa berasosiasi? Secara kalau dikumpulkan ya semua cetasika bisa berasosiasi di 50 kira-kira gitu ya. Akumulasikan 52 cetasika. Kemudian 28 rupa, kita belum belajar 28 rupa. Jadi 54, 52 dan 28 itulah yang disebut objek lingkup
indriawi, ya. Dia bisa diambil oleh 12 cita, yaitu tadara, mana, dan hasitu pada cita. Ya. Berikutnya, seingat saya memberikan handout ya yang dulu ya, yang ada tabelnya. Saya sih nggak ada. Ada nggak yang saya bagikan yang kok di tabel gitu, apa kayak tabel gitu? Yang tentang ini 12 cita, 20 cita gitu. Ada kan? Yang mana ya? Ada yang bawa? Anda boleh lihat itu, boleh lihat tabel itu, harusnya lebih mudah. Ada kan? Ada pria. Klasifikasi objek. Nah itu. Ya pria itu. Ya. Ya ini harusnya akan membantu Anda. Saya udah kelompokkan ke dalam satu tabel gitu. Ya. Ada semua. Ya. Sudah saya kelompokkan. Anda lihat kita bicara tentang 11 tadara mana, itu lihat di kolom setelah manodatu itu. Ya. Sudah saya kelompokkan kan? Lihat. Lihat atau tidak lihat? Tadara mana 11, hasitu pada 1, ada 12 kan? Objek lingkup indriawi 54 dan seterusnya itu ya. 28 rupa. Nah, di bawahnya 20 cita kan, ada angka 20 terdiri dari akusala 12, maha kusala nyanawi payuta. Ya, artinya yang tidak terkait dengan pengetahuan. Maha kiryanya nawipayuta, tidak terkait dengan pengetahuan. Ini 20 ini kan sebenarnya dia fungsinya apa saja? Masih ingat nggak? Fungsinya 20 cita ini apa? Jawana, bagus ya. Jadi dia mengambil semua objek kecuali lokutara cita dan nibbana gitu ya. Jadi Anda ikuti itu tabel itu, lihat objek tersebut Anda boleh katakan sebagai objek lokia atau objek duniawi untuk mempermudah Anda kan. Karena 81 cita. 81 cita. Jadi objek duniawi atau objek lokia. Ya, 81 cita, cetasika yang berasosiasi 52, rupanya 28, kemudian panyati juga bisa ya. Nah, apa sih manfaatnya belajar ini? Ya, Anda refleksikan, lihat pada saat dosa mula cita Anda muncul, objeknya apa saja. Kita analisa. Sering-sering objeknya adalah panyati. Betul tidak? Hah? Panyati itu apa sih? Anda teringat suami Anda atau istri Anda kemudian marah. Nah, suami atau istri Anda itu panyati kan, konsep kan? Anda ingat bos Anda marah. Nah, bos Anda juga konsep kan? Berarti ini objek yang terakhir tuh, panyati, ada kan? Ya. Atau akusala cita Anda mengambil objek akusala cita yang sudah lewat. Misalkan kemarin Anda menyesali perbuatan Anda, kemudian saat ini Anda ingat-ingat lagi citanya pada saat itu, dosa mula cita, nggak enak sama sekali. Nah, Anda ambil lagi gitu, bisa kan? Ya, dan seterusnya. Jadi akusala cita, maha kusala nyana wipayuta, maha kirya nyana wipayuta, ada 20 cita itu mengambil objek duniawi, yaitu 81 lokia cita, 52 cetasika, 28 rupa, dan masih ada lagi panyati. Nah, kenapa 20 kesadaran tadi hanya mengambil objek duniawi? Kenapa tidak bisa mengambil objek adi duniawi? Kenapa 20 kesadaran tadi tidak bisa mengambil lokutara cita sebagai objeknya atau nibbana sebagai objeknya? Kenapa? Jawabannya adalah karena 20 kesadaran, ada nggak di teks ya? Nggak ada ya. Karena 20 kesadaran tersebut secara alamiah itu bersifat bodoh.
Ya, jadi tidak cukup pinter, tidak cukup cerdas untuk mengambil lokutra cita atau nibbana sebagai objeknya. Sama kayak kelelawar tadi juga. Tidak bisa paham karena maaf ya. Tapi beruntung hanya begitu aja jadi manusia loh. Kita belum tentu nanti. Kita lebih lah ya harapannya ya. Nah, jadi itu kenapa mereka tidak bisa mengambil lokutra cita sebagai objek dan nibbana sebagai objek, karena secara alamiah sifatnya bodoh ya. Jadi dengan kata lain, untuk bisa mengambil lokutara cita dan nibbana sebagai objek, maka citanya harus disertai dengan kebijaksanaan. Berarti yang nyana sampayuta, baik itu maha kusala maupun yang maha kirya, ya betul. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sampai ke kesadaran tersenyum yang memproduksi senyuman maksudnya. Kesadaran yang memproduksi senyuman muncul di rangkaian arus kesadaran makhluk apa? Buddha, arahat, paceka, Buddha. Di rangkaian batin non arahat, kalau tersenyum tidak dengan cita ini. Tersenyum bisa dengan cita aku salah. Ya, kalau Anda sedang menertawakan kegagalan teman Anda, syukurin. Nah, aku salah cita. Nah, ini salah satu manfaat belajar Abhidhamma, sehingga Anda mulai fokus untuk mengamati batin Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda mulai kenal dengan batin Anda sendiri. Paham tidak? Salah satu manfaatnya. Kalau ada mereka yang tidak belajar Abhidhamma, seringkali lupa bahwa fokus utama adalah mengamati cita dan cetasika dari dirinya sendiri. Ya, karena dia lupa mengamati cita cetasikanya sendiri, akhirnya yang diamati cita dan cetasikanya orang. Ya, sibuk untuk membenarkan orang lain, sibuk untuk menilai orang lain, sibuk untuk mencela orang lain dan lain sebagainya gitu. Dan karena ada aja kan di Indonesia orang belajar dhamma, setelah tahu dhamma, akhirnya dhamma itu seolah-olah dipakai alat pemukul untuk mukulin temennya. Kamu itu gitu nggak sesuai dhamma, begini nggak sesuai dhamma. Itu saya kadang suka melihat itu ada aja artikel-artikel yang sifatnya menyerang kiri, menyerang kanan gitu atas nama dhamma. Nah, ini kan seperti kata-kata Buddha di Sutta itu, seorang yang seperti itu belajar dhamma hanya untuk menyerang orang lain, hanya untuk mengkritik orang lain ya dengan nada-nada yang kurang bijaksana. Itu seperti seseorang yang mau menangkap ular tapi yang dipegang adalah ekor. Pasti ular tersebut berbalik, orang itu akan kena gigit ular, menderita sendiri. Seseorang yang belajar dhamma hanya untuk berdebat, hanya untuk menilai orang lain, itu seperti seseorang yang memegang ular yang ditangkap ekornya. Dia sendiri pasti akan menderita. Karena apa? Yang muncul, kenapa dia menderita? Karena pada saat menyerang orang lain, yang muncul adalah aku salah cita. Nah, sekarang Anda sudah kenal aku salah cita itu seperti itu. Maka langkah berikutnya adalah mengusahakannya untuk tidak muncul. Dan apabila muncul, Anda cepat mengenalinya kan. Anda sudah kenal kan dengan aku. Kemarin kan belum kenal Anda. Waktu belum belajar Abhidhamma belum kenal. Loba mula cita itu kayak apa, dosa mula cita itu kayak apa, wicikica cita itu kayak apa, uddhacca cita kayak apa, enggak kenal kan. Sebelum belajar Abhidhamma mungkin Anda berpikir menyesal itu bagus kan? Sekarang ternyata enggak kan? Sebelum belajar dhamma menangis itu bagus kan? Sekarang Anda tahu menangis itu dengan cita yang mana? Dosa mula cita. Nah, kan orang yang tidak paham Abhidhamma begitu. Kalau ada famili yang meninggal dunia lalu tunjukkan tangisannya gitu. Kalau tangisannya kurang deras, air matanya kurang sah. Jadi seolah-olah menangis dianggap sebagai hal yang wajar, kewajiban ya. Padahal sekarang kita tahu oh menangis dengan dosa mula cita. Berarti kita tidak berusaha untuk tidak menangis. Nah, itu salah satu manfaat belajar Abhidhamma, kita jadi lebih mengenal tentang isi hati kita.
pikiran kita. Dengan demikian kita akan menjadi lebih mudah untuk melepaskannya. Kalau yang tidak kenal bagaimana melepaskannya? Bisa salah persepsi terus kan? Sesuatu yang harusnya tidak ditumbuh kembangkan malah ditumbuh kembangkan. Karena dia bingung antara aku salah cita dan mahaku salah cita. Itu ya. Nah, mari kita lanjutkan. Kesadaran tersenyum muncul dengan 6 jenis objek terbatas. Ini juga istilah teknis ya. Tadi ada kama wacara objek lingkup indrawi. Terus yang kedua adalah objek duniawi. Sekarang objek terbatas ya. Nah, objek terbatas itu apa? Objek terbatas itu sama dengan objek kama wacara tapi minus panyati. Oh, sama ya. Yang kama wacara juga ya sama dengan objek kama wacara. Jadi kama wacara dan parita ramana itu merujuk kepada hal yang sama, yaitu apa? Objeknya 54 kama wacara cita, 52 cetasika dan 28 rupa. Nah, arahat tersenyum kalau di kitab komentar dijelaskan dengan contoh-contoh itu. Pada saat beliau bersuka cita melihat objek bentuk yang cocok untuk bermeditasi. Masuk ke hutan, hutannya tenang, cuacanya cocok, hening, tidak banyak gangguan ya. Beliau tersenyum simpul gitu. Ini tempat yang bagus untuk bermeditasi gitu. Atau mendengar suara berisik di tempat yang di pasar gitu, memperdagangkan barang dagangan, beliau tersenyum simpul juga ketika merenungkan bahwa nafsu keinginan beliau telah dia tinggalkan. Gitu. Bukan karena menertawakan orang di pasar tadi, beliau tersenyum simpul karena tugas beliau sudah selesai untuk meninggalkan nafsu keinginan. Ya, dan seterusnya. Jadi tersenyum bahagia karena mencium bau dupa pada saat melakukan persembahan di tempat pemujaan. Kemudian pada saat merasakan makanan yang enak, beliau tersenyum bahagia karena telah berbagi makanan kepada sesama biku. Merasakan objek sentuhan, beliau tersenyum bahagia karena telah memenuhi kewajiban membersihkan pelataran. Jadi ini maksudnya kita kalau di wihara itu kan mempunyai tugas harian. Ya minimal 2 kali di dalam 1 hari. Pagi kita menyapu, sore juga kita menyapu area kuti kita atau wihara kita gitu ya. Pada saat kita melihat wihara kita, kalau gitu, ini saya referring untuk wihara di hutan ya. Pada saat kita melihat wihara kita itu bersih, tidak ada daun-daun lagi di pelataran, kita tersenyum simpul pada saat masih memegang sapu. Jadi pada saat memegang ini kita tersenyum bahagia karena tugas sudah kita laksanakan. Ya. Anda kalau tinggal di wihara hutan ya. Saya dulu waktu terasa sekali itu waktu di Jawa Timur itu. Itu kalau musim kemarau, daun itu rontok itu setiap waktu loh. Kadang itu ya kita menyapu satu wilayah udah bersih, terus pindah ke wilayah lain yang tadi udah bersih kotor lagi. Kalau musim kemarau itu daun itu gugur terus gitu, kena angin sedikit gugur gitu. Jadi bisa berjam-jam begitu itu. Jadi kalau pada saat tugas kita udah selesai itu seneng juga. Gitu, seneng, tersenyum. Nah, arahat kira-kira seperti itu. Saya tidak menceritakan saya arahat. Ya. Tersenyum bahagia pada saat merenungkan kehidupan masa lampaunya. Jadi pada saat dia berpikir kan ini kan, di pintu mana ya? Pintu batin kan, dia melihat objek masa lampau, kemudian tersenyum. Bisa ya, ini hanya contoh-contoh yang ada di kitab komentar untuk memberikan informasi kepada Anda tentang bagaimana hasitu pada cita atau kesadaran yang memproduksi senyuman itu muncul. Mari dibaca lagi yang kuning. Kesadaran yang tidak baik dan impuls lingkup indriawi tidak terkait dengan pengetahuan mengambil semua objek kecuali adi duniawi. Ya, kita lihat. Sekarang kita mulai lagi. Kesadaran yang tidak baik 12 dan impuls lingkup indriawi tidak terkait dengan pengetahuan mengambil semua objek. Itu yang di kolom ini, yang 20 cita ini loh. Ya, yang di tabel, yang angka 20 itu akusala cita 12, mahakusala nyana wipayuta 4, mahakusiriya nyana wipayuta 4. 20 kesadaran tersebut mengambil objek duniawi. 12 akusala cita dan 8 kama wacara jawana yang tidak terkait dengan pengetahuan karena secara alamiah bodoh. Oh, nah ini jalak bahawa
secara alamiah bodoh, dia tidak bisa muncul mengambil objek lokutara dhamma, artinya objek lokutara gitu. Aku salah cita bisa mengambil objek kama wacara aramana, yaitu objek lingkup indrawi. Ya, apa itu tadi? 54, 52, 28. Ya, bisa mengambil juga mahagata aramana, artinya apa? 27 kesadaran mahagata. Ya, bisa juga mengambil panyati aramana. Nah, mungkin anda bertanya, kenapa aku salah cita bisa mengambil objek jana? Mahagata itu kan jana kan, kesadaran jana. Kok bisa diambil sama aku salah cita? Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah misalkan Anda sudah mencapai jana pertama, ya, kemudian pada satu hari Anda bermeditasi, Anda tidak bisa mencapai jana pertama tadi. Semakin Anda coba, semakin gagal terus. Akhirnya tegang semua, akhirnya jengkel. Setelah selesai meditasi, Anda merenung, Anda mengingat-ingat pengalaman kemarin pada saat Anda masuk ke dalam jana, tapi sama penyesalan. Menyesal atau tidak bisa menerima, kenapa saya nggak bisa seperti itu ya gitu. Paham nggak? Ya, yang tidak bisa menerima kejadian itu siapa? Aku salah cita. Jadi kalau Anda tidak bisa menerima kejadian yang datang dalam kehidupan Anda, yang tidak bisa menerima, yang mengambil objek siapa? Aku salah cita. Jadi Anda masih ingin diterus-teruskan, tidak bisa menerima kejadian dalam kehidupan Anda? Jadi kejadian apapun di dalam kehidupan kita terima dengan lapang dada. Karena kalau Anda tidak bisa menerima, berarti ada aku salah cita loh di situ yang mengambil objeknya. Sama dengan ini, seseorang tadinya mencapai jana, kemudian gagal, sedih, menyesal, tidak habis pikir kenapa gagal terus. Nah, pada saat itu aku salah citanya muncul mengambil kesadaran jana sebagai objeknya gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Mari kita lanjutkan lagi. 8 kama wacara jawana itu berarti apa saja? Yang tidak terkait dengan pengetahuan. Maha kusala nyana wib dan maha kiriya nyana wib, payuta 4 plus 4 ada 8, bisa muncul di arus kesadaran putu jana. Seorang yang belum tercerahkan, umat biasa, umat kebanyakan, orang kebanyakan. Seka itu adalah seseorang yang masih harus berlatih lagi, ya, dia sudah Arya, dia sudah suci sebenarnya, tapi masih harus berlatih lagi. Kenapa? Karena dia belum mencapai tingkat kesucian arahat, dia baru sotapana, sakadagami, anagami. Ya, itu terminologinya secara kolektif disebut sebagai seka. Kadang dengan 1K, kadang dengan 2K di kitab kita, sama saja. Ya. Makanya Anda lihat yang diberi warna italik, putu jana, seka dan arahat. Jadi ini istilah-istilah yang mencakup semua jenis makhluk kan. Putu jana itu mencakup makhluk yang belum tercerahkan, seka mencakup makhluk dari sotapana sampai anagami, arahat itu adalah bukan seka, berarti disebut aseka, ditambahin a depannya. Aseka, sudah tidak perlu berlatih lagi gitu. Jadi ada berapa makhluk suci? 4. Ada berapa pugala individu suci? 8. Apa itu 8 individu yang suci itu? Sotapati maga pugala, individu yang baru mencapai sotapati maga. Sotapati pala pugala, individu yang sudah mencapai sotapati pala. Sakadagami maga pugala, sakadagami pala, anagami maga pugala, anagami pala pugala, arahata maga pugala, arahata pala pugala. Nah, kenapa dibedakan seperti ini? Pertanyaan saya, sotapati maga pugala dan sotapati pala pugala itu
Bagaimana pertanyaannya? Kalau seseorang mencapai sotapati magga cita, maka pada saat itu orang tersebut disebut sebagai sotapati magga puggala atau individu yang sudah mencapai sotapati magga. Ya. Tetapi sotapati magga puggala itu hanya berlangsung kan satu cita kana saja kan? Satu momen kesadaran saja kan? Karena magga cita hanya berlangsung satu momen kesadaran. Setelah satu magga cita lenyap, diteruskan oleh dua palak cita atau tiga palak cita kan? Berarti Anda harus memahaminya, individu yang disebut sotapati magga puggala dan sotapati palak puggala itu kalau ini satu individu itu dia tidak berjarak, berurutan, tep gitu. Gitu ya. Nah dulu di Myanmar itu ada cerita seperti ini. Seorang biku karena dia tidak belajar, ya. Saya lupa ceritanya apakah dia declare dirinya sendiri atau cerita dari mulut ke mulut. Yang pasti adalah semua umat di desa tersebut menganggap dia arahat. Gitu, dia arahat. Ya. Sangat terkenal karena dia itu mempertontonkan kesaktiannya. Jadi kalau lagi membabarkan dhamma gitu katanya itu ya, tiba-tiba tubuhnya bercahaya. Gitu. Jadi makanya sangat terkenal. Ini cerita tahun 1900-an gitu mungkin ya. Jadi waktu itu kan negaranya juga belum maju gitu. Jadi saking terkenalnya berita itu tersebar sampai ke telinga Sanggaraja istilahnya, ke komunitas pimpinan sangga di sana gitu. Akhirnya dikirimlah utusan biku yang terpelajar dan juga bisa bermeditasi untuk bertemu dengan beliau untuk semacam kayak interview secara tidak langsung gitu ya. Nah singkat cerita, setelah diinterview saya dengar Venerable sudah mencapai tingkat kesucian arahat ya gitu. Terus bantenya itu berkata, iya tapi saya baru mencapai arahat magga, arahata magga gitu. Langsung ketahuan bohongnya. Sebenarnya bukan bohong karena dia nggak paham aja sih. Karena dia kurang pengetahuan. Jadi langsung diberikan laporan kepada sangga bahwa belum lah, karena dia masih belum bisa membedakan antara arahata magga dan arahata palak puggala. Ya, berarti belum arahat. Kalau arahat dia pasti sudah bisa tahu sendiri gitu. Ya, karena tidak ada istilahnya magga puggala, makhluk jalan itu bisa eksistensinya berlangsung lama, nggak bisa. Dia eksistensinya hanya satu cita karena atau satu momen kesadaran saja gitu. Ya, makanya itu pentingnya pariyati, pentingnya ilmu pengetahuan karena dia menjadi petunjuk kan kepada kita untuk berlatih dengan benar gitu. Mari kita lanjutkan. Objek lingkup indriawi atau di sini parita dhamma bisa juga kama wacara aramana atau parita aramana sama saja ya. Sama dengan di sini misalkan merenungkan kemurahan hati Anda sama kan? Pada saat Anda berdana, pada saat itu Anda berdana dengan cita apa? Maha kusala cita. Betul. Kalau Anda berdana dengan cita yang mana? Nyanawi payuta upeka sahagata bante. Hah? Harusnya kalau berdana yang bagus apa? Somana sasagata nyana sam payuta sangkarika. Enggak dong ya, spontan ya. Spontan sih, sadu. Nah sekarang Anda udah bisa membedakan kan berdana spontan tidak spontan dengan somanasa, dengan batin sukacita atau dengan UPK, ya enggak? Dengan pengetahuan atau tidak dengan pengetahuan? Yang mana? Tanpa kan? Jadi kalau seseorang berdana berarti pada saat itu maha kusala. Ya, maha kusalanya diingat-ingat lagi. Nah, pada saat itu ya bisa saja yang mengingat-ingat juga yang akusala cita juga bisa. Gitu. Ya, Anda menyesal aduh kemarin dananya kebanyakan ya. Harusnya nggak usah banyak-banyak. Itu akusala cita loh itu. Atau mendengarkan dhamma tanpa perhatian yang penuh nah loh. Ini dari kitab loh. Asakaca dana pacawe kana dhamma sawana. Dhamma sawana kan mendengarkan dhamma ya.
Asakaca dana, mendengarkan dhamma dan merenungkannya ya tanpa perhatian. Asakaca. Nah, kalau Anda mendengarkan dhamma tanpa perhatian yang penuh, maka pada saat itu yang muncul adalah apa? Bisa juga mahakusala nyana wipayuta, bisa juga loba mula cita, dosa mula cita, moha mula cita gitu. Ya. Kemudian objek yang lebih tinggi yaitu objek mahagata kan, mahagata aramana. Mahagata ramana bisa disambung begitu. Objek yang lebih tinggi itu adalah pada saat Anda mengkaji kembali pencapaian jana yang Anda kuasai. Tadi saya sudah jelaskan ya. Mari kita lanjutkan. 8 kama wacara jawana yang tidak terkait dengan pengetahuan bisa muncul di putu jana, seka dan arahat. Objeknya juga bisa konsep, yaitu pada saat Anda bermeditasi dengan kasina katakanlah ya, mempersiapkan meditasi Anda, bermeditasi terus sebelum Anda mencapai jana, maka pada saat itu kasina Anda itu adalah konsep. Pada saat Anda mencapai jana, kasina, objek jananya juga konsep. Sama dengan anapanasati, Anda mengamati nafas masuk, nafas keluar. Kalau patibaga nimita atau objek jana atau anapana patibaga nimita ya, objek jana untuk anapana, nafas masuk dan nafas keluar muncul, maka objek tersebut adalah konsep, bukan paramata dhamma, bukan realitas hakiki, tapi konsep. Anda sudah tahu ya bedanya konsep dan realitas hakiki ya. Realitas hakiki adalah realitas yang mempunyai apa? Sebawa lekana, karakteristik alamiah. Dia individualnya, muncul lenyapnya, mempunyai karakteristik masing-masing. Kalau konsep tidak mempunyai itu. Karena konsep itu sesungguhnya tidak ada. Konsep hanyalah hasil konstruksi dari pikiran kita, hasil bentukan ciptaan pikiran kita saja. Ya. Mari kita lanjutkan, silakan dibaca yang kuning. Kesadaran baik lingkup indriawi yang terkait dengan kebijaksanaan dan pengetahuan langsung yang baik yang disebut jana kelima mempunyai semua objek kecuali jalan dan buah arahata. Jadi ini semua objek kecuali jalan dan buah, berarti berapa cita? 87 ya, 87 cita, 52, kemudian rupa 28 rupa. Nibbana masuk enggak? Masuk dong, kecuali arahat gitu kan. Tadi pengecualiannya. Konsep masuk enggak? Masuk ya. Semua objek kecuali jalan dan buah arahata ya. Nah, saya jelaskan pelan-pelan kalimat yang kuning. Kesadaran baik lingkup indriawi yang terkait dengan kebijaksanaan, berarti ini nyana sampayuta, dan pengetahuan langsung yang baik. Ini istilah teknis. Abinya kusala. Kusala abinya, Anda bisa balik juga. Abinya itu terdiri dari dua kata, abi dan nya. Nya itu singkatan dari nyana. Abinyana, pengetahuan yang lebih tinggi. Kayak abidama, dhamma yang lebih tinggi. Ini abinyana, disingkat abinya, pengetahuan yang lebih tinggi, atau sering juga diterjemahkan jadi pengetahuan langsung. Ya, dengan bahasa awamnya abinya adalah kesaktian, supernatural, supernatural power, kesaktian. Ya, apa saja itu? Ada 5 kesaktian duniawi ya, yaitu misalkan dari satu tubuh berubah menjadi banyak tubuh, dari banyak tubuh berubah jadi satu lagi, bisa masuk ke dalam tanah ya, bisa menembus tembok, bisa membaca pikiran orang lain dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nanti kita belajar di bab-bab berikutnya ya. Nah, pengetahuan langsung yang baik atau abinya kusala tadi itu sesungguhnya adalah kesadarannya adalah kesadaran rupa wacara jana yang kelima. Ya, jana yang kelima yang rupa wacara, bukan yang arupa, tapi jana kelima yang sudah dilatih secara khusus.
latihannya tidak mudah. Ya, misalkan dia harus menguasai semua 8 jana, rupa wacara jana dan arupa wacara jana. Kemudian beliau akan dilatih oleh gurunya untuk masuk di setiap jana itu dengan cepat, jana 1, jana 2, jana 3, kemudian turun jana 8, 7 dan seterusnya. Kemudian lompat dari jana 1, jana 3, jana 5 misalkan seperti itu, kemudian turun lagi, dilompat-lompat begitu. Ya, ada banyak cara. Jadi abinya atau kesaktian itu adalah kesadaran rupa wacara jana yang kelima yang telah dilatih secara khusus. Bukan jana kelima biasa, kesadaran jana kelima biasa, tetapi kesadaran jana kelima yang sudah dilatih dengan khusus. Penjelasannya, jalan dan buah arahata tidak bisa menjadi objek kesadaran baik karena alasannya ini Anda perhatikan, semata-mata kesadaran tersebut hanya muncul di rangkaian kesadaran seka dan putut jana. Ya, jadi karena dia juga belum mengalaminya, gitu. Seka tidak bisa mempunyai pengetahuan tentang jalan dan buah dari makhluk yang lebih tinggi karena mereka belum pernah mencapainya. Jadi dikatakan kalau Anda sotapana, kalaupun Anda mampu membaca pikiran orang lain, menangkap cita orang lain sebagai objeknya, Anda hanya bisa menangkap cita di orang yang sederajat dengan Anda, pencapaian Anda yaitu sotapana juga, atau yang lebih rendah. Kalau Anda sakadagami, Anda kalau mempunyai abinya para cita wijanana, ya, mengetahui pikiran orang lain, cita pikiran atau cita orang lain Anda ambil sebagai objek, maka Anda hanya akan bisa mengambil cita orang tersebut, yaitu yang sakadagami atau sotapana atau putujana. Tidak bisa mengambil, membaca pikiran makhluk yang lebih tinggi tingkat kesuciannya, ya. Demikian pula halnya dengan putujana yang tidak bisa mempunyai pengetahuan tentang jalan dan buah sotapati dan seterusnya. Jadi ini hanya uraian saja. Karena tadi dikatakan kan maha kusala nyana sampayuta dan rupa kusala abinya itu bisa mengambil semua objek kecuali arahata, maga dan pala. Tetapi sesungguhnya Anda harus bisa mengdetilkannya, mengelaborasikannya. Ya, kalau sotapana ya dia hanya bisa mengambil sotapati yang sakadagami magapala, anagami magapala nggak bisa diambil sama dia, gitu ya. Kira-kira begitu ya penjelasannya. Kalau putujana ya dia tidak bisa mengambil lokutra cita. Kenapa? Karena dia belum mengalaminya, dia di luar jangkauannya. Nyana sampayuta jawana diseka, ya artinya apa? Jawana yang maha kusala dan atau maha kirya yang terkait dengan pengetahuan yang muncul di rangkaian arus kesadaran seka, ya. Dia mengambil objek jalan dan buah yang setara atau yang lebih rendah. Oh, tadi sudah saya jelaskan. Maksudnya begini. Kalau dia mengambil jalan dan buah di rangkaian arus kesadaran dia, ya, bukan di arus kesadaran makhluk lain, ya. Itu terjadi pada saat biasanya itu secara alamiah kalau seseorang mencapai maga dan pala, ya, mencapai pencerahan. Setelah keluar maga dan pala, ya, setelah pala kedua atau ketiga lenyap, maka akan muncul proses kognitif yang mereview pengalaman sebelumnya, gitu, ya. Dia mereview, melihat kembali tadi maga cita yang mana yang dia ambil, tadi pala cita yang mana yang dia ambil, kilesa mana yang sudah dia hancurkan, kilesa mana yang dia belum hancurkan. Kira-kira begitu. Dia akan mereview. Itu proses itu terjadi secara alamiah. Pacawekana widi. Jadi proses kognitif untuk mereview pencapaian dia. Jadi pada saat dia selesai meditasi, dia tidak segera ini, akan ada satu proses kognitif yang mereviewnya. Ya. Nah, pada saat itulah, ya, kesadaran dia yang nyana sampayuta jawana mengambil objek maga dan pala pencapaiannya. Paham ya? Enggak.
Atau ya nyana sampayuta jawana di arus kesadaran seka itu mengambil objek jalan dan buah yang setara atau yang lebih rendah pada saat persiapan awal untuk mencapai apinya untuk mengambil objek jalan dan buah di rangkaian kesadaran makhluk lain ya. Pada saat dia sedang persiapan untuk menggunakan kesaktiannya yang akan dia pakai untuk mengambil objek jalan dan buah di rangkaian kesadaran makhluk lain. Jadi ini maksudnya adalah pada saat dia sedang menggunakan kesaktiannya ya, maka pada saat dia mau mencapai, karena pada saat seseorang mencapai apinya kan dia mencapai kesadaran jana kelima kan. Pada saat berada di kesadaran jana kelima tidak bisa dipakai, dia harus keluar dulu juga. Gitu kira-kira. Nah, biasanya menjelang atau setelah itu kemampuan untuk menangkap pikiran orang lain bisa terjadi. Hati-hati. Di dunia ini ada orang makhluk yang bisa begitu loh. Ya, jadi hati-hati. Jangan berpikir, wah saya melakukan kejahatan nggak ada yang melihat. No, ada yang bisa melihat juga loh. Kemudian yang poin ketiga, nyana sampayuta jawana diseka mengambil objek jalan dan buah yang setara atau yang lebih rendah pada saat dia menentukan jalan dan buah dengan menggunakan apinya. Jadi ini menilai jalan dan buah dia sendiri dengan menggunakan kesaktiannya gitu. Kira-kira seperti itu. Mari kita lanjutkan satu lagi. Kesadaran fungsional, silakan dibaca. Kesadaran fungsional lingkup indriawi terkait dengan pengetahuan langsung fungsional dan yang memutuskan mengambil semua objek secara keseluruhan. Jadi di chart tabel ini yang di 6 kesadaran. Anda lihat tuh, 6 kesadaran kan? Maha kiriya nyana sampayuta 4, rupa kiriya abinya 1, mano dwara wajana 1, 6, mengambil semua objek. 89 cita, 52, 28 nibana dan panyati ya. Mari kita lihat penjelasannya. Maha kiriya nyana sampayuta, rupa wacara kiriya abinya dan mano dwara wajana cita mengambil semua objek, yaitu 89 cita, 52 cetasika, 28 rupa, nibana dan panyati. Tidak ada yang tidak bisa diambil oleh maha kiriya nyana sampayuta jawana. Termasuk arahata, maga dan palak bisa diambil. Kenapa? Karena ini muncul di arus batin arahat. Dia sudah mencapainya kan? Ya. Muncul di arus batin Buddha juga kan? Paceka Buddha. Jadi dia bisa mengambil arahata maga cita dan arahata palak cita juga. Artinya semua objek bisa diambil ya. Tidak ada yang tidak bisa diambil oleh maha kiriya nyana sampayuta jawana pada saat muncul. Nah ini secara spesifik disebutkan sebagai sabak nyuta nyana, pengetahuan yang mengetahui segalanya. Ini hanya muncul di arus kesadaran Buddha. Jadi ini merujuk kepada semua objek dari arahat-arahat yang lain juga. Tapi kalau Anda bukan Buddha, Anda kan belum tentu Anda mampu mengambil objek kesadaran jalan arahata makhluk lain, belum tentu. Tapi kalau Buddha kan mempunyai sabak nyuta nyana, pengetahuan yang mengetahui segalanya, atau bahasa sederhananya Buddha ini maha mengetahui. Istilah palinya sabak nyuta nyana, sabak nyuta nyana. Yang berikutnya, mano dwara wajana juga mengambil semua objek karena kemunculannya itu selalu mendahului berbagai jenis kesadaran. Ingat nggak? Di pintu proses kognitif pintu panca indera, mano dwara wajana muncul nggak? Muncul sebelum jawana kan? Di proses kognitif pintu batin, mano dwara wajana muncul nggak? Muncul, berarti mano dwara wajana bisa mengambil semua objek gitu ya. Tapi mungkin Anda nanti berpikir mano dwara wajana bisa mengambil semua objek, berarti bisa mengambil nibana sebagai objek. Bisa, tapi yang masa lalu. Artinya pengalaman masa lalu. Kita tidak bisa membedakan nibana sebagai masa lalu, benar ya. Tetapi pengalaman dia pada saat dia mencapai merealisasi nibana kemudian diambil lagi oleh mano dwara wajana. Ya. Yang mengambil nibana
yang existing, artinya yang saat ini gitu ya, adalah apa? Maga dan pala, kesadaran jalan dan kesadaran buah. Jadi kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin itu hanya mereview nibbana yang sudah dia realisasi sebelumnya. Ya, begitu saya rasa kita cukupkan kelas kita. Kita akan lanjutkan minggu depan.